sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Masuk pembahasan pertama, yakni pengertian empati. Nah, di sini apa sih yang kalian ketahui tentang empati? Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan dan memahami, menempatkan diri pada posisi orang lain, baik perasaan, pikiran, maupun pengalaman mereka, seolah-olah sedang mengalaminya sendiri, tanpa kehilangan jarak emosionalnya. Secara sederhana, empati adalah merasa bersama orang lain. Masuk pembahasan selanjutnya, yakni contoh dari empati. Yang pertama, kesadaran diri sendiri dan orang lain. Mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Nah, yang kedua, toleransi dan saling menghargai. Kita harus menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, kondisi orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, kepedulian sosial, menunjukkan tindakan nyata membantu orang lain tanpa pamrih sedikit pun. Selanjutnya, masuk pengertian menghormati. Menghormati adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan rasa hormat, penghargaan, dan pengakuan terhadap keberadaan, hak, martabat, atau jasa orang lain. Menghormati berarti kita menghargai orang lain tanpa memandang perbedaan usia, status sosial, suku, agama, atau pendapat. Intinya dari pengertian menghormati ini yakni menjaga perasaan orang lain dan memperlakukan mereka sebagai kita ingin diperlakukannya. Contohnya dari menghormati. Yang pertama, menciptakan kedamaian. Saat kita menghormati orang lain, kita harus mencegah konflik, pertengkaran, dan kesalahpahaman. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling percaya. Orang yang merasa dihormati akan menghormati kita secara balik. Dari sini tumbuh rasa saling percaya, saling mendukung, dan gotong royong. Yang ketiga, menjaga harga diri sama. Menghormati berarti tidak merendahkan atau menghina orang lain. Yang keempat, mencerminkan akhlak baik. Orang yang suka menghormati dianggap berakhlak mulia. Sikap ini membuat seseorang disukai dan teladan. Yang kelima dan yang terakhir, menghormati. Kita hidup dalam perbedaan. Menghormati membuat perbedaan terasa indah karena semua merasa dihargai meskipun berbeda. Selanjutnya yakni cara penerapan berempati dan menghormati. Di sini ada beberapa cara, yakni mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti kita mendengarkan pendapat, mendengarkan perasaan atau cerita keluh kesah dari orang lain tanpa kita itu memotong pembicaraannya. Nah, yang kedua, menempatkan diri di posisi orang lain. Cobalah memahami situasi atau perasaan orang lain seolah-olah kita yang mengalaminya. Jadi, kita itu mencoba menjadi seseorang yang kita tidak tahu perasaannya itu seperti apa. Nah, yang ketiga, berbicara dengan sopan dan santun. Seperti kita ngobrol atau berbicara dengan orang lain, itu gunakan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan yang keempat, menghargai perbedaan. Kita harus bersikap adil tanpa pilih kasih. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga sikap dan perilaku. Kita tidak boleh melakukan hal yang bisa menyinggung perasaan orang lain, seperti kita berbicara kita atau kita membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Itu tidak boleh. Kesimpulan. Nah,
Kesimpulan ini yakni berempati itu mudah karena pada dasarnya setiap orang memiliki hati nurani untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Dengan kemauan untuk mendengar dan memahami, kita bisa menemukan empati dalam setiap tindakan. Menghormati itu indah karena sikap menghormati membuat hubungan antar sesama menjadi harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Menghormati menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain apa adanya, hingga tercipta suasana saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan masyarakat. Penutup, dengan membiasakan diri untuk berempati dan menghormati, kita dapat hidup berdampingan dengan rukun, damai, dan saling mendukung. Semoga kita semua mampu menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain.